Salam jumpa pemirsa Parliklik. Jumpa lagi dengan saya. Semoga pemirsa sekalian tetap sehat dan bahagia. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Nah, di awal bulan Juli di tahun ini ada sebuah kabar yang kurang menyenangkan yang datang dari dunia selebritis, yaitu tentang kisah asmara Cita Citata. Dalam sebuah wawancara tersebut, Citata mengungkapkan bahwa saat ini dia sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan calon suaminya, yaitu Roy Gertz, seorang pria bule yang berasal dari negeri kincir angin Belanda. Nah, dalam wawancara tersebut, Citata tidak menjelaskan sama sekali apa yang menjadi sebab musabab sehingga hubungan mereka tidak dilanjutkan lagi. Citata hanya mengatakan bahwa ya dia masih mencintai mantan kekasihnya itu, dan juga Citata berharap agar hubungan di antara mereka itu dapat berakhir dengan baik-baik. Nah, memang Citata dan Roy ini sudah menjalin hubungan yang serius selama setahun. Dan Roy Gertz itu sudah melamar Citata di Amsterdam. Dan bahkan mereka sudah merencanakan sebuah pernikahan, sebuah pesta pernikahan yang akan dilangsungkan di Bali. Dan rencananya bahwa pesta pernikahan tersebut seharusnya sudah terjadi di bulan Juni yang lalu. Namun karena adanya pandemi ini, sehingga pesta pernikahan tersebut diundur. Dan menurut pengakuan Citata dan Roy, persiapan pesta pernikahan mereka itu sudah rampung, 100% sudah siap, hanya tinggal menunggu waktu saja. Nah, namun siapa yang dapat menduga bahwa akhirnya pesta pernikahan Citata dan Roy ini gagal untuk dilaksanakan. Ya, tentu kita berharap agar Cita Citata ini tidak patah semangat, sebab masih ada hari esok yang lebih baik lagi. Dan karir Citata masih cukup panjang. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh Citata untuk mengembangkan industri musik di tanah air ini. Nah, kalau kita sedikit mengintip kisah tentang Citata ini, ada sesuatu yang unik yang terkait dari perjalanan karir Citata. Citata ini nama aslinya adalah Cita Rahayu. Nama panggungnya adalah Cita Citata. Lahir di Bandung tanggal 14 Agustus 1994. Ketika masih SD, Citata sudah menggeluti dunia tarik suara, yaitu musik dangdut. Dan dia juga sering tampil mengisi acara di resepsi pernikahan-pernikahan. Kemudian setelah remaja dia juga menggeluti dunia musik pop, jazz, dan akhirnya pada tahun 2014 Citata mengeluarkan single perdananya yang berjudul Kalimera Athena yang diciptakan oleh Doel Sumbang. Nah, disinilah yang unik dari perjalanan karir Citata. Pada suatu acara, Citata menyanyikan lagu Kalimera Athena tersebut. Penampilan Citata saat itu sedang galau, wajahnya sedang kusut, dan dia mengaku dia tidak bisa berkonsentrasi. Dan belakangan baru diketahui bahwa sebenarnya dia sedang patah hati. Nah, di saat yang sama ada seorang pencipta lagu yang juga sedang menonton, melihat kegalauan Cita Citata, sedang melihat carut marutnya wajah Citata karena sedang patah hati tersebut. Nah, singkat cerita, sang pencipta lagu tersebut akhirnya membuatkan sebuah lagu untuk Citata. Nah, kemudian
Citata masuk dapur rekaman, lalu setelah itu lagu tersebut dipasarkan ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang dapat mengira, tidak ada seorang pun yang dapat menduga, baik itu pencipta lagunya, baik itu Citata dan semuanya. Ketika lagu itu dipasarkan ke tengah-tengah masyarakat, sambutan masyarakat itu sangat luar biasa. Masyarakat sangat menggemari lagu itu dan akhirnya lagu itu menjadi hits dan karir Citata semenjak itu meningkat tajam, meroket luar biasa. Tidak hanya lagunya, bahkan videonya juga terkenal. Dan tahun 2014 di salah satu TV swasta, Citata dianugerahi sebagai pendatang baru yang terpopuler. Nah, semenjak lagu itu, nama Citata berkibar-kibar. Tidak butuh waktu lama. Setahun kemudian, tahun 2015, nama Citata itu menjadi sejajar dengan nama-nama artis senior, nama-nama artis papan atas. Karir Citata menjadi luar biasa. Namun sampai saat ini, namun sayang sekali, karir Citata yang meningkat tajam, yang meroket tersebut ternyata tidak diimbangi oleh kehidupan pribadinya. Di tahun yang sama, ketika karir Citata itu meningkat tajam, di tahun itu juga Citata harus menghadapi kenyataan bahwa kehidupan rumah tangganya itu mengalami perceraian. Nah, bicara tentang perceraian, tentu semua orang tidak menginginkan hal ini terjadi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar pernikahan ini tetap langgeng? Ya, menurut pakar, baik itu pakar psikologi, pakar pernikahan, atau pakar kesehatan, sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menginjak pernikahan. Yang pertama itu adalah kesadaran. Kesadaran itu artinya setiap calon pengantin itu harus menyadari bahwa setiap pasangan itu dan bahkan keluarga dari setiap pasangan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sehingga ketika ada masalah yang terjadi, dapat dicarikan akar permasalahannya, lalu dicarikan solusinya. Itu yang pertama. Kemudian pengetahuan. Artinya adalah setiap calon pengantin itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan mereka itu menikah. Apakah hanya semata-mata cinta atau mungkin hanya untuk mempunyai keturunan, atau hanya untuk meningkatkan derajat keluarga, atau apa? Harus setiap calon pengantin tersebut harus mengetahui tujuan dari pernikahan tersebut. Ya, ibaratnya seperti dalam sebuah pertandingan sepak bola. Jika tidak ada tujuan untuk mencetak gol, tentu pertandingan tersebut akan sangat menjemukan, akan sangat membosankan. Begitu juga halnya dengan pernikahan. Jika pernikahan tidak mempunyai tujuan, akan sangat membosankan, akan sangat melelahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemauan. Artinya setiap pasangan itu harus mempunyai perjuangan atau komitmen untuk memperjuangkan hubungan tersebut. Sebab ada beberapa kasus-kasus perceraian yang terjadi itu bukan hanya saja karena tidak ada cinta, tetapi karena tidak adanya dari pasangan tersebut untuk memperjuangkan kemauan untuk memperjuangkan hubungan tersebut. Nah,
Dan ada lagi yang tidak kalah penting adalah setelah melakukan persiapan dalam pernikahan, yang tidak kalah penting adalah apa sebenarnya pernikahan yang sehat itu. Seperti apa? Nah, menurut pakar kesehatan atau psikologi, pernikahan yang sehat itu sebenarnya dapat diidentifikasi. Salah satunya, pernikahan yang sehat itu adalah harus memiliki kejujuran. Ya, tentu saja, segala sesuatu yang berlandaskan kebohongan itu tidak akan langgeng. Sebaliknya, segala sesuatu yang berlandaskan kejujuran itu akan bertahan lama. Itu yang pertama. Kemudian, saling percaya. Nah, saling percaya ini sangat dibutuhkan. Ini adalah modal awal untuk sebuah pernikahan. Karena dengan modal percaya tadi, itu akan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian selalu memiliki waktu kebersamaan. Usahakan agar setiap pasangan itu melakukan hal-hal yang dulu pernah dilakukan ketika masih pacaran, ketika masih belum menikah. Karena pada saat tersebut itu biasanya terjadi dialog dari hati ke hati, sehingga itu keharmonisan akan selalu terjaga. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah prioritas. Setiap pasangan harus tahu apa prioritasnya. Tentu dalam pernikahan, prioritas pasangan itu adalah pasangannya itu sendiri, bukan yang lain. Sebab pasangannya itulah yang akan menjadi teman hidupnya selama-lamanya, seumur hidupnya. Jadi kalau dalam sebuah pernikahan salah dalam prioritas, itu juga akan mengakibatkan hal yang fatal. Dan yang terakhir adalah saling memaafkan. Ya, seperti di awal tadi dalam persiapan, dengan saling memaafkan itu artinya setiap pasangan itu menyadari akan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi dengan saling memaafkan tersebut akan selalu terjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, jadi demikianlah pemirsa Parliklik. Kesimpulannya adalah bagi setiap pasangan yang hendak menikah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, baik dari segi finansial dan yang paling penting adalah dari segi mental. Dan setelah melalui proses pernikahan tersebut, ada yang Anda juga harus mengetahui bahwa ada pernikahan yang sehat, dan itulah tujuan dari setiap pernikahan. Nah, jadi demikianlah pemirsa Parliklik yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Silakan Anda melanjutkan kembali aktivitas Anda seterusnya. Terima kasih. Salam Parliklik.